Dalam kajian sosiologis, tubuh perempuan, peran, fungsi, dan identitas tidak dipahami sebagai sesuatu yang tetap. Semuanya dibentuk, diperdebatkan, dan diubah terus-menerus melalui relasi sosial. Istilah dialektika berakar dari tradisi filsafat yang menekankan gerak pemikiran melalui dialog, pertentangan, dan pencarian pemahaman yang lebih utuh. Dalam sosiologi, dialektika membantu kita melihat bahwa kehidupan sosial tidak pernah diam. Perubahan lahir dari benturan nilai, kepentingan, dan struktur kuasa. Ketika diterapkan pada pengalaman perempuan, dialektika menunjukkan bahwa patriarki bukan sekadar kebiasaan, melainkan sistem relasi yang terus direproduksi dan sekaligus ditantang. Pembagian antara ranah domestik dan ranah publik sering dianggap wajar, padahal pembagian itu adalah hasil sejarah sosial yang syarat kepentingan. Di ruang domestik, perempuan kerap dilekatkan pada fungsi merawat, mengasuh, dan menopang keluarga. Sementara di ruang publik, akses dan otoritasnya sering dinegosiasikan secara tidak setara. Karena itu, partisipasi dan representasi perempuan tidak cukup dibaca sebagai hadir atau tidak hadir. Kita juga perlu bertanya siapa yang mendefinisikan perannya, untuk kepentingan apa, dan dalam batas seperti apa. Dari sinilah gagasan pembebasan dan kesetaraan gender muncul, bukan sebagai slogan, tetapi sebagai upaya mengubah relasi sosial agar perempuan diakui sebagai subjek yang utuh. Dalam konteks modern, dialektika tidak berhenti pada soal tradisi dan patriarki klasik. Ia juga bekerja di tengah teknosains, media, pasar kerja, dan institusi hukum. Tubuh perempuan kini semakin banyak diatur, dibaca, dan direpresentasikan melalui teknologi. Mulai dari kesehatan reproduksi sampai citra tubuh digital, semuanya membawa peluang sekaligus kontrol baru. Di sini budaya dan biologi tidak bisa dipisahkan secara sederhana. Ciri yang dianggap alamiah seringkali sudah dibungkus tafsir budaya yang menentukan apa yang disebut feminin, pantas, atau ideal. Hukum modern juga menyimpan kontradiksi. Secara formal ia dapat menjanjikan perlindungan dan kesetaraan, tetapi dalam praktiknya masih bisa mereproduksi bias gender. Hal yang sama tampak dalam ekonomi. Perempuan semakin masuk ke pasar kerja, namun sering tetap memikul kerja domestik yang tidak dibayar dan kurang diakui. Jadi modernitas tidak otomatis membebaskan. Ia membuka ruang baru, tetapi juga menciptakan bentuk kontradiksi baru dalam pengalaman sosial perempuan. Era modern memperlihatkan perubahan penting dalam posisi perempuan. Akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan ruang partisipasi publik semakin terbuka dibanding masa sebelumnya. Kemajuan ini memungkinkan perempuan hadir bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi sebagai aktor sosial, intelektual, profesional, dan pengambil keputusan. Namun peningkatan akses tidak otomatis menghapus kerentanan. Kekerasan berbasis gender, diskriminasi kerja, dan beban peran ganda masih terus menyertai. Di banyak situasi, perempuan tampak setara di atas kertas, tetapi belum sepenuhnya setara dalam pengalaman sehari-hari. Misalnya, perempuan bisa memperoleh pendidikan tinggi dan bekerja di ruang publik, tetapi tetap diharapkan memikul tanggung jawab domestik sebagai kewajiban utamanya. Inilah yang sering disebut sebagai paradoks kesetaraan semu. Struktur tampak berubah, tetapi logika sosial yang mengatur tubuh dan peran perempuan belum sepenuhnya bergeser. Karena itu, kemajuan perempuan perlu dibaca secara kritis, bukan untuk menolak capaian, melainkan untuk menilai seberapa jauh perubahan itu benar-benar substantif. Jika dialektika menyoroti gerak dan pertentangan, konstruktivisme menyoroti bagaimana realitas sosial dipahami dan dibangun oleh manusia melalui interaksi. Dalam ilmu sosial, konstruktivisme berpandangan bahwa pengetahuan bukan sekadar cermin dari dunia. Pengetahuan dibentuk lewat pengalaman, bahasa, simbol, dan komunikasi. Artinya, apa yang kita anggap nyata seringkali sudah melewati proses penafsiran sosial. Makna tidak turun begitu saja dari alam, tetapi lahir dalam kehidupan bersama.
Bagi perempuan, konstruktivisme penting karena pengalaman perempuan sering dipahami melalui kategori yang sudah lebih dulu dibuat oleh masyarakat. Identitas perempuan, termasuk cara tubuhnya dibaca, sangat dipengaruhi oleh nilai budaya, norma sosial, dan pola komunikasi yang berlaku. Karena itu, konstruktivisme perempuan tidak hanya bertanya siapa perempuan itu, ia juga bertanya bagaimana perempuan didefinisikan, oleh siapa, dan dalam konteks sosial yang bagaimana. Pendekatan ini membuka ruang untuk melihat pengalaman perempuan sebagai sesuatu yang beragam, historis, dan tidak bisa direduksi menjadi satu identitas tunggal. Dengan demikian, pengetahuan tentang perempuan juga harus dibaca sebagai hasil konstruksi sosial yang bisa ditinjau ulang, dikritik, dan dibangun kembali. Dalam konstruktivisme, pengetahuan dipahami sebagai hasil proses membangun makna. Seseorang tidak sekadar menerima dunia, tetapi menafsirkan dan menyusunnya dari pengalaman. Karena itu, pengetahuan selalu memiliki dimensi pribadi. Ia lahir dari cara individu mengalami, mengingat, dan memberi arti pada peristiwa yang dihadapi. Tetapi proses itu tidak pernah sepenuhnya individual. Lingkungan keluarga, pendidikan, komunitas, media, dan tradisi budaya ikut menyediakan kerangka untuk menafsirkan realitas. Interaksi sosial lalu menjadi ruang tempat makna dinegosiasikan. Dari percakapan, pengalaman bersama, dan pengakuan sosial, realitas memperoleh bentuknya. Bagi perempuan, proses ini sangat penting karena identitas diri tidak dibangun sendirian. Ia dibentuk dalam hubungan dengan keluarga, institusi, budaya, dan struktur sosial yang lebih luas. Tubuh perempuan pun dimaknai melalui pengalaman yang terus berlapis. Ada pengalaman biologis, tetapi ada juga tafsir sosial yang menempel pada tubuh itu. Dari sana, perempuan membangun pengertian tentang siapa dirinya, apa perannya, dan bagaimana ia harus merespons harapan sosial yang mengitarinya. Jadi realitas sosial bukan sesuatu yang beku. Ia terus dibangun ulang melalui pengalaman, interaksi, dan kemampuan perempuan memberi makna atas hidupnya sendiri. Konstruktivisme dalam studi perempuan membawa perubahan penting. Perempuan tidak lagi dilihat hanya sebagai objek yang dijelaskan, tetapi sebagai subjek yang membangun pengetahuan. Pengalaman perempuan menjadi sumber epistemologis yang sah. Apa yang dialami, dirasakan, dan ditafsirkan perempuan memiliki nilai pengetahuan yang tidak bisa dikesampingkan. Dalam kerangka ini, studi wanita tidak hanya mengumpulkan data tentang perempuan. Ia juga menelaah bagaimana kategori perempuan dibentuk oleh sejarah, bahasa, dan kekuasaan. Karena itu, pertanyaan pentingnya bukan hanya apa kondisi perempuan, tetapi juga bagaimana pengetahuan tentang perempuan diproduksi dan disebarkan. Perempuan sebagai konstruktor pengetahuan berarti perempuan memiliki kapasitas menafsirkan realitasnya sendiri, menyusun narasi dirinya, dan menolak definisi yang membatasi. Disinilah konstruksi diri menjadi penting. Diri bukan identitas yang selesai, melainkan proses pembentukan terus-menerus melalui refleksi dan interaksi sosial. Ketika perempuan dapat mendefinisikan dirinya sendiri, ruang pemberdayaan menjadi lebih nyata. Pemberdayaan bukan hanya akses, tetapi juga kuasa atas makna. Maka konstruktivisme memberi dasar teoritis untuk melihat pemberdayaan perempuan sebagai proses intelektual, sosial, dan politis sekaligus. Jika kedua pendekatan ini digabungkan, kita dapat melihat bahwa peran, fungsi, dan identitas perempuan bukan kategori yang netral, melainkan hasil relasi sosial yang bergerak. Peran tradisional perempuan sering dibangun di sekitar domestisitas, pengasuhan, kelembutan, dan kepatuhan. Nilai itu lalu dianggap seolah alami, padahal dibentuk secara sosial. Di sisi lain, peran publik memperlihatkan perempuan sebagai pekerja, pemimpin, akademisi, aktivis, dan pembuat keputusan. Kehadiran ini menantang batas lama tentang di mana perempuan seharusnya berada.
Namun seringkali perempuan tidak meninggalkan satu peran untuk peran lain. Yang muncul justru peran ganda ketika tuntutan domestik dan publik berjalan bersamaan. Karena itu, fungsi perempuan dalam masyarakat tidak bisa direduksi menjadi satu tugas pokok. Fungsi selalu ditafsirkan menurut kebutuhan sosial, nilai budaya, dan distribusi kuasa. Identitas perempuan sendiri juga merupakan konstruksi sosial. Ia terbentuk melalui bahasa, pengakuan, pengalaman, serta posisi perempuan dalam struktur masyarakat. Meski begitu, identitas bukan penjara yang tertutup. Perempuan memiliki kemampuan memilih, menafsirkan ulang, dan memperjuangkan makna dirinya di tengah tekanan sosial. Perjuangan itu tampak dalam usaha memperoleh pengakuan, kesetaraan, dan ruang hidup yang lebih adil. Jadi, identitas berkembang melalui konflik, negosiasi, dan tindakan kolektif. Akhirnya, identitas perempuan bersifat dinamis. Ia terus dibentuk ulang seiring perubahan zaman, perubahan struktur sosial, dan perubahan cara perempuan memaknai dirinya sendiri. Dari pembahasan ini kita dapat melihat bahwa identitas, peran, dan fungsi perempuan tidak pernah benar-benar statis. Semuanya lahir dari proses sosial, budaya, dan sejarah yang terus bergerak. Karena itu, memahami perempuan secara sosiologis berarti membaca relasi kuasa sekaligus mengakui kemampuan perempuan untuk membentuk makna, menegosiasikan identitas, dan memperjuangkan keadilan yang lebih substantif. Dengan cara pandang ini, kajian tentang perempuan tidak berhenti pada deskripsi. Ia menjadi jalan untuk memahami perubahan sosial secara lebih adil dan lebih mendalam. Terima kasih sudah menyimak. Semoga kerangka ini membantu membaca kembali tubuh perempuan, peran sosial, dan identitasnya secara lebih kritis dan manusiawi.